Pemirsa, jelang akhir tahun 2025, sejumlah pasangan selebriti memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka. Yang teranyar, penyanyi dan musisi Arman Wossi menggugat cerai pesinetron Della Puspita istrinya. Gugatan cerai Arman terdaftar di Pengadilan Agama Bekasi pertanggal 2 Desember lalu. Ternyata, sidang cerai perdana Arman versus Della sudah digelar pada 11 Desember lalu. Karena kedua prinsipal tidak hadir, sidang yang masih beragendakan mediasi itu akan digelar besok Kamis 18 Desember 2025. Apakah Arman dan Della akan hadir untuk menegosiasikan kesepakatan cerai? Benar, di sini ada pendaftaran perkara dengan atas nama Arman Juliansyah dengan Nisisari Heni Puspita yang mengajukan dari saudara Arman. Sidang untuk yang pertama itu kemarin sudah dimulai sidang tanggal 11 Desember. Kebetulan sidang ini ditunda lagi tanggal hari Kamis tanggal 18 Desember untuk menghadirkan termohon prinsipal. Kalau gitu udah, kalau mau itu mah nggak usah. Itu Pak. Ya. Si Beb. Pokoknya Iya. Sepertinya Della dan Arman memang sudah mantap bercerai. Namun indikasi cerai tidak baik-baik terlihat di Instagram masing-masing, di mana Della maupun Arman sudah menghapus foto kebersamaan mereka. Tak satu pun jejak Arman di beranda Instagram Della. Seolah artis bernama asli, Nisisari Heni Puspita itu ingin menghapus semua kenangan buruknya bersama Arman. Padahal beberapa bulan lalu Della dan Arman masih tampil kompak dan mesra saat menghadiri kasus hukum mereka melawan Kemil Zain dan Acha Prayogi. kemarin gue diem aja, sekarang sorry ya. Sorry ya. Sorry ya. Della yang sekarang bukan Della yang dulu. Kalau dulu anakku masih kecil gue jaga biar dia nggak jadi bahan gosip sama anak. Sekarang anakku udah gede, siapa yang mau ngelamar gue samperin sini. Sebagai suami, Arman rela pasang badan membela Della, demikian pula sebaliknya. Dalam kasus penipuan travel umroh senilai 390 juta, Della dan Arman sukses memenjarakan Acha Prayogi. Namun dalam kasus penggelapan mobil yang dilaporkan Kemil Zain, Della dan Arman yang ditasbihkan sebagai tergugat 1 dan 2, serta Acha Prayogi sebagai tergugat 3, divonis bersalah telah menggelapkan mobil milik Kemil Zain dan harus membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar 43 juta rupiah. Mungkinkah karena uang 43 juta, Della dan Arman ribut besar hingga berujung gugatan cerai? Kalau terkait alasan perceraian itu nanti di persidangan ya, kita tidak bisa memberikan secara gamblang gitu. Semuanya tuh dibalikin ke diri sendiri, itu dari aku prinsipnya. Kalau kamu tidak mau aku berbuat ini, ya kamu jangan berbuat itu. Terus Tuduhan-tuduhan yang tuduhan-tuduhan yang nggak benar itu kan mungkin kita bisa mengklarifikasi, tapi bagi orang yang memahami, tapi bagi orang yang tidak memahami atau membenci, ya akan tetap sama gitu. Seperti diberitakan sebelumnya, cinta Della dan Arman dibangun di atas penderitaan Susan Atikah, istri pertama Arman. Saat Della dan Arman menghalalkan hubungan tanpa akta nikah resmi alias secara bawah tangan, Arman dikabarkan belum resmi menceraikan Susan Atikah. Namun karena ingin menjaga marwah Arman di mata anaknya kelak, Susan Atikah tidak mau menjelek-jelekan mantan suaminya itu. Arman dan Della pun bisa mengayuh biduk rumah tangga tanpa diusik oleh cinta dari masa lalu mereka. Sayangnya setelah 2 tahun setengah menikah, Della seolah baru sadar bahwa Arman diciptakan bukan untuknya. Arman yang lebih muda 9 tahun dari Della juga baru sadar bahwa cinta mereka terlalu lemah untuk menghadapi badai pernikahan. Jadi mungkin nanti ya selesai karena kami beritanya karena kami kan ini masa pacaran halal. Masa pacaran halal itu sama-sama kita pengenalan secara serius masing-masing pribadi. Benar nggak sih pilihan aku? Walaupun sebenarnya ikrar kami berdua tidak ada kata cerai kembali, ini yang terakhir berselamanya. Makanya nanti insya Allah sekarang udah proses ya. Ya, aku rasa kayaknya hidup aku tuh udah kayak aku boleh minta sama Allah, udah cukup kali ya pujiannya gitu, udah terlalu
terlalu capek banget gitu. Jelang Natal 2025, DJ Panda ingin berdamai dengan Erika Karlina, sang mantan kekasih yang juga ibu dari anaknya. DJ yang dilaporkan Erika ke Polda Metro Jaya atas dugaan pengancaman, meminta maaf secara terbuka kepada Erika dan berharap wanita yang merasa menjadi kekasih yang tak dianggap saat berpacaran dengan dirinya itu mau mencabut laporannya. Bersama kuasa hukumnya, DJ Panda mengungkapkan motif dibalik itikat perdamaiannya itu. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak Erika Karlina karena saya telah khilaf menyebarluaskan data pribadi milik Erika ke WhatsApp. Saya menyadari dampak dari perbuatan saya tersebut ketika melihat reaksi publik setelah mengetahui rahasia kehamilan yang sebelumnya ditutupi oleh Erika. Hal tersebut ternyata berujung pada diterornya yang bersangkutan via DM selama masa kehamilannya. Saya menyesal dan saya sangat memaklumi bahwa laporan yang ditujukan pada saya ini adalah suatu upaya perlindungan seorang ibu pada anaknya. Saya berjanji jika Erika memberi kesempatan saya untuk bisa berdamai dan Erika mencabut laporannya, saya akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terkait dengan narasi yang demikian bahwa telah ada permintaan maaf dari DJP memberikan gambaran luas bahwa substansi perkara ini yang dilaporkan oleh klien kami bukan serta-merta atas hubungan percintaan, bukan serta-merta meminta terkait dengan pertanggungjawaban hak asuh anak dan seterusnya, tapi murni adanya dugaan tindak pidana. Seperti itulah permintaan maaf DJ Panda. Netizen pun gercep mengomentari Panda khawatir laporan Erika mencapai P21 dan dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena dijerat pasal berlapis soal pengancaman dengan kekerasan, perbuatan tidak menyenangkan, dan pengancaman via media elektronik yang jika ditotal, ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Namun fokusnya di sini bukan berbicara tentang konteks pasal maupun literatur pasal-pasal yang kaitan dengan tindak pidana tersebut. Di sini kami menilainya adanya permintaan tersebut merupakan satu instrumen yang menjadi cikal bakal mungkin dapat tidaknya klien kami untuk melaksanakan perdamaian dengan terlapor dan atau juga mencabut laporannya. Sepertinya DJ Panda takut dan tak punya nyali bila harus merayakan Natal di penjara. Kita bisa lihat tangannya. Tadi saya notice banyak isi tangannya kelihatan semua dulu. Udah 3 bacaan. Upaya restoratif justice juga pernah diupayakan DJ Panda sebelum laporan Erika naik ke tingkat sidik awal November lalu. Namun saat itu Erika tetap ingin memberikan efek jerak kepada DJ Panda karena laki-laki bernama asli Giovanni Surya Saputra itu telah mengancam akan menghancurkan karir dan nama baik dirinya bila mengungkap kehamilannya ke hadapan publik. Alih-alih sempat meminta pertanggungjawaban DJ Panda, Erika justru tak sudi menikah dengan ayah kandung dari putranya. Lantas bagaimana sekarang? Mungkinkah spirit kasih putih Natal mengetuk hati Erika untuk memaafkan DJ Panda? Kenapa proses kemarin di Polda Metro Jaya itu dibilang restoratif justice, artinya mengembalikan rasa keadilan ini? Apakah dari hasil restorasi nanti bisa menyebabkan atau berkenan klien kami mencabut laporannya atau seperti apa? Nanti akan kami konfirmasi ke klien kami. Dari kamu sendiri sudah siap untuk berdamai? Selain meminta maaf dan berdamai di jalur hukum, DJ Panda juga ingin menjalin co-parenting yang baik dengan Erika demi perkembangan buah hati mereka. Bagaimanapun juga si kecil Andrew Raksinel yang kini berusia 4 bulan terlahir dari cinta kasih Erika saat mereka masih bersama. Erika sendiri menutup akses untuk menjalin hubungan baik, untuk komunikasi baik dengan DJP. Jawabannya adalah karena sejak mediasi kedua dari kuasa hukum pelapor maupun terlapor adalah antara kuasa, maka sejak saat itu komunikasi dalam perkara ini antar kuasa hukum